kalau diturunkan berkah. Tapi lebih daripada itu, berkah ini akan berkaitan dengan perjalanan ini. Allah akan memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang diberkahi dulu. Diberkahi dulu negeri ini, diberkahi dulu sekelilingnya. Bagaimana cara supaya diberkahi? Iman dan takwa. Dari mana iman? Baca Al-Quran, baca kitab. Dari mana takwa? Praktekkan, bergerak. Berjalan. Takwa itu pergerakan naik. Kalau pergerakan turun disebut fasik. Bergerak turun fasik, bergerak naik takwa. Kalau dia beriman dan bertakwa berarti baca kitab dan sholat. Baru baca kitab dan sholat. Allah turunkan barakah, diberkahi negeri itu. Berarti kalau sudah diberkahi negerinya, nanti Allah akan perjalankan dalam negeri yang diberkahi di sekelilingnya, di seluruh negeri itu. Allah memperjalankan dengan persyaratan negerinya diberkahi. Kenapa perlu diberkahi? Ya, saya kasih contoh. Jangan sampai melakukan praktek ini atas dasar informasi dari Pak Lami, informasi dari Ustaz, bilang informasi dari siapapun, dari Pak Mirjohan, boleh kerjakan ini, itu negeri tidak akan diberkahi. Kenapa? Cahaya redup yang dia pakai bukan cahaya iman, bukan cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan harus dari Al-Quran. Cermati Al-Quran. Baca sendiri, paham. Apa yang saya sampaikan, coba pahami di Al-Quran. Oh begini maksudnya, begini nih. Saya paham sudah. Kalau sudah paham, tinggalkan ini, bilang ini katanya Pak Lami yang mau begini. Wah, tinggalkan itu. Allah berfirman. Nah, ini yang punya cahaya. Cahaya itulah yang punya iman. Yang menimbulkan iman dalam hati. Ya, kalau sudah beriman kemudian bertakwa, dia berjalan dengan itu arah takwa, diberkahilah sekelilingnya. Kalau sudah diberkahi, ya ini maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi, untuk memperlihatkan tanda-tanda itu, Allah perjalankan. Ya, Allah perjalankan. Jadi kita sudah lihat yang siapa-siapa ya, mungkin perlu kita catat. Siapa-siapa yang diperjalankan. Pertama, dia harus berjalan. Dia sendiri harus berjalan. Berjalan di mana? Allah sudah membuat bumi itu mudah bagimu untuk kamu jelajahi. Berjalanlah kamu di bumi itu, ya. Jangan coba-coba mau naik ke langit, ya. Kalau sudah terlanjur naik ke langit, kembalilah kamu ke bumi. Kembali ke bumi. Siapa yang sudah pernah ke langit? Kalau sudah terlanjur ke langit, ke sana, ya. Kembali lagi ke sini. Ya. Yang dikatakan satu-satunya tempat untuk perjalanan adalah bumi. Ya, itulah kita berjalan. Dikatakan maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Kenapa harus malam dari Haram ke Aqsa? Karena ini kan permasalahan. Ya, dia. Pertanyaan yang sudah tahu. Tahu atau belum? Belum. Saya kira sudah berjalan. Pada malam hari, ya. Perjalanan rahasia, ya. Perjalanan rahasia malam. Malam itu gelap, tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Gue lagi berjalan sudah sampai di lagi. Jadi perjalanan kita ini sudah sampai di sini. Wah, tentara dulu itu. Perjalanannya rahasia. Rahasianya, bentuk rahasianya seperti apa? Ya. Sholat itu ada dua macam. Sholat seperti yang kamu lihat kepada Nabi, dan ada namanya rahasianya. Rahasianya sholat. Gara-gara rahasianya sholat inilah terjadi perjalanan
perjalanan malam. Gara-gara rahasianya sholat itu ketika kita kerjakan, orang lain tidak tahu. Takbir, Allah, angkat gitu. Perhatikan orang. Menyelamkan tidak ketahuan, ya. Jangan juga karena supaya kita bilang kita berilmu gitu. Tidak ketahuan. Orang hanya lihat ya seperti biasa, takbir, ya, ruku, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada. Tapi rahasianya sholat ada. Dalam perjalanan sholat itu, ya jangan kosong-kosong saja, jangan hanya seperti ria. Ria itu hanya kelihatan saja. Waalaikumsalam. Jangan riaknya saja yang kelihatan. Jadi ada yang tidak ria, itu rahasianya. Gara-gara rahasia inilah yang menjadikan terjadinya perjalanan malam. Jadi kata malam bukan hanya bermakna langit, kan? Ya, bukan hanya bermakna langit, bermakna juga tidak tahu, juga bermakna malam, tidak tahu, rahasia. Siang nyata, malam gelap, tidak kelihatan. Rahasia. Oke. Sudah, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebenaran hukum. Yang diperlihatkan adalah dengan cara diperjalankan. Cara untuk berjalan, dia mesti berjalan. Perjalanannya di bumi. Di bumi itu Allah sudah memberikan dari sini. Ya, berjalan di bumi. Ya. 67:15. Berjalanlah di bumi itu. Allah sudah ciptakan bumi bagi kamu dengan jalan yang mudah dilewati. Ya. Terus kalau dikatakan di langit itu Allah membuat 7 buah jalan. Misalnya kita ketemu ada 7 jalan di langit. Jalanan itu ada di bumi ini, ya. Tapi langit yang dimaksud adalah 7 lapis. Ya, 7 lapis nilai ini. Yang disebut dengan siratal mustaqim, rambut dibelah 7. Yang dibelah sampai saja 7 tidak bisa. Apalagi dibelah 7. Ini kata-kata yang misteri-misteri, ya. 7 lapis langit. Jadi tetap perjalanan itu adanya di bumi. Kita berprakteknya di bumi saja. Nanti kita lihat wilayah alam syariat. Kita tadi kalau memperjalankan hambanya, ya tujuannya untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda janji Allah di ayat ini, janji Allah di ayat ini yang akan memperlihatkan tanda kesucian ufuk, ya itu akan terpenuhi kalau kita memenuhi janjinya. Ya, lewat dulu lah janji Allah kepada Bani Israel. Kita belum bahas Bani Israel, ya. Allah itu selalu berjanjinya kepada Bani Israel. Jadi kalau Bani Israelnya di negara Israel sana, ampun, kita tidak bisa berbuat apa-apa ini. Bani Israel di sana di negeri yang kita maki-maki itu luar biasa nunya, kerasnya. Hai Bani Israel, dirikan salat, tunaikan zakat. Bani Israel lagi. Tidak pernah hai orang-orang Indonesia. Sekali begitu.